Rasul bilang, hati-hati kalian jangan gibah. Sahabat nanya, kalau yang kami ceritakan kenyataan orang itu melakukannya, itu gibah. Kalau dilebihin fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Assalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Stop gibah. Jangan ya Bu ya, jangan gibah. Masya Allah, saya tanya Anda, siapa di antara Anda yang merasa tidak pernah punya salah? Ngacung. Tidak ada. Siapa di antara Anda yang merasa tidak punya kekurangan? Ngacung. Rasul mengatakan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Masya Allah, kalau sekali-kali salah wajar. Sekali-kali lupa wajar. Yang tidak wajar mana? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Itu yang tidak wajar. Dan kalau tadi Ipan, itu mah sengaja. Ya kan Bu? Ya. Nggak sengaja, nggak berasa, nggak niat. Emang orang ngegibah tuh tidak ada niat. Datang nih emak-emak, padahal mau ngaji. Ya Allah, sebelum yasinan, duduk. Satu ngomong satu. Disautin. Nyamber. Emang nggak niat kayak Ipan tadi. Tapi ujuk-ujuk masuk ke suatu masalah, bercerita tentang orang, Masya Allah, hati-hati. Setan mudah sekali menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Yang namanya gibah. Rasul bilang, hati-hati kalian jangan gibah. Sahabat nanya, kalau yang kami ceritakan kenyataan orang itu melakukannya, itu gibah. Kalau dilebihin fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Orang yang difitnah bisa dihukum, bisa dipenjara, bisa di PHK, bisa dibunuh orang. Nah, kalau orang dibunuh tek sekaligus. Makanya yang difitnah itu hati-hati. Orang memfitnah orang dosanya besar banget. Jangan ngomongin orang. Tetap kita berkaca, saya juga banyak kekurangan. Saya juga banyak kesalahan. Coba Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahbahi maitan fakrihtum. Hai orang yang beriman. Tuh, diawali dengan orang beriman. Jangan kalian berburuk sangka suuzon. Sebagian buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan saling menggunjing. Maukah kalian makan daging yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Satu, orang yang beriman jangan suka suuzon. Punten. Kalau orang sudah suuzon, dia selalu berusaha ngorek-ngorek kekurangan orang. Terus kalau udah suuzon, si Anu bagaimana sih? Itu berusaha. Nyari sama sahabatnya, sama temennya, sama tetangganya. Mana kekurangan orang tadi? Di mana kelemahannya? Ketika dia menemukan kelemahan orang. Kekurangan orang dan pasti akan mendapat kekurangannya. Karena kita manusia ada yang sempurna. Langsung kata Allah tajasus. Kepo. Terus dicari. Sok tahu. Orangnya aja gak tahu masalah. Yang suka kepo ini. Si Anu kan begini. Orang yang bersangkutan aja tidak tahu apa yang diomongin oleh orang. Tapi orang lain yang tajasus kata Allah. Dia lebih tahu. Si Anu kan berantem sama lakinya. Si Anu kan tadi kata Ipan. Belum kawin. Sok tahu alasan orang kenapa. Kita gak tahu kan? Nah kalau sudah tajasus apalagi? Masya Allah saling ngomongin.
diomongin. Ini dia. Orang yang ngegibah, orang yang ngomongin. Allah bilang, ada saudara, keluarga, sahabat, kerabat, mati. Ada saudara, keluarga, sahabat, kerabat, mati. Dagingnya busuk. Mau nggak makan daging busuk saudara Anda? Kayak Sumanto. Kalau cewek Sumanti. Makan daging Nenek Rina. Coba. Suatu ketika, kata Allah, si Anu meninggal. Allah bilang, malaikat hitung ibadahnya. Dihitung. Misalnya saking banyaknya ibadah 96. Kata Allah hitung habluminanasnya. Dia sering ngomongin orang. Begini. Nah, dihitung jadi begini. Berapa dia ibadahnya. Berapa ngomongin orang. Misalnya, kata malaikat, ya Allah, dia sakit hati 7, 18, 26, 9, 31. Kata Allah ambil pahala ibadahnya. Ambil 6, ambil 9, ambil 31. Habis kata dong. malaikat, ya Allah pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah ambil dosa dia. Tukar dengan kebaikan yang ngomongin. Ngapain lu ngomongin orang? Jadi rugi banget dong, Ma. Bangkrut. Kan suka ada orang ngomongin. Pan, diomongin si Anu. Biarin, dosa gua diambil. Ini benar, ini hadis. Hadis mengatakan, kalau kita ngomongin orang, maka dosa orang tadi berpindah ke kita, kebaikan kita ditukar gara-gara ngomongin orang. Ma, kalau yang diomongin itu kebaikannya gimana? Itu masuk ke... Kalau kebaikannya, lihat agar kita mencontoh kebaikan dia, boleh. Gitu. Arfa mau nanya nggak? Ma, mau nanya, Ma. Naon? Misalnya nih, kita udah gedek banget nih ya sama ini orang nih udah Sama ini orang? Maksudnya saya? Bukan. Oh iya, bener. Nah, udah gedek banget nih orang karena misalnya dia tuh punya utang sama kita. Tapi kita udah minta baik-baik gitu kayak mana utangnya, mana. Udah nagih. Terus akhirnya dia enggak. Dia nggak mana utangnya salah. Ini dengerin kalau ngomong yang benar. Udah Arafah tagih. Ya. Mana bayarnya, bukan mana utangnya. Oh iya, maksudnya bayar minta uang saya gitu kan. Terus habis itu dia nggak mau. Akhirnya kita minta ke orang tuanya Nggak gitu. mau bayar, nggak mau mau. Oh iya, nggak mau bayar maksudnya. Ngomong belepetan banget. Pokoknya masalah terus. Salah terus. Orangnya nggak bayar. Terus akhirnya kita omongin tuh ke orang-orang. Jangan mau nanti kalau Ini dia dia ngutang. dosa. Astagfirullahaladzim, Arafah, parah banget. Dengerin, udah mah dia kagak bayar sama Arafah. Udah malu omongin sama orang, dosa. Supaya orang tidak minjemin ke dia ya. Iya, jadi dan tidak bernasib yang sama. Iya, biar dia orang-orang lain gak nasibnya sama Arafah gitu, Ma. Iya. Tidak perlu rabe ngomong ke orang. Kecuali misalnya ada orang tertentu yang bisa mengurai masalah Arafah. Kalau semisalnya orang lain yang nanya gini, Fafa kemarin dia minjem duit ya sama lu gitu. Terus kata Arafah kayak, iya emang jangan kalau dia mau minjemin lagi, kalau dia mau minjem duit lagi jangan kasih. Bayar gitu. Iya gitu, boleh gak? Sebentar. Pah, dia minjem duit sama lu ya? Iya. Udah segitu lah. Gitu dulu. Ini kayak emosi nih mah. Nah. Iya gitu. Kalau Salah misal, lu. abis itu dia nanya lagi, dia bayar enggak? Nah. Baru jawab. Dengerin ya. Kalau kita minjemin duit ke orang 2 kali. Dengan jumlah yang sama ikhlas karena Allah sama dengan memberi. Misalnya Arafah minjem duit sama Ipan 1 juta. Ya. Bayar. Bulan besok kita lagi. Dibayar. Maka seolah-olah Ipan ngasih duit sama Arafah 1 juta. Makanya salah kalau nadanya kayak dia. Salah. Langsung marah. Salah lu Mak. Temperamental berarti. Kecuali kalau ditanya informasi mengenai gimana pembayarannya lancar ya. Baru jelasin gak apa-apa. Udah bayar belum? Belum. Udah. Gitu. Tapi kan kita gedek gitu, hati kita dongkol. Sebentar. Itu uang yang kita pinjemin kan bukan uang kita. Hakikatnya milik Allah. Jadi ketika lahir Arafah udah punya uang belum? Belum. Sekarang punya, ada orang minjem. Digerakkan hati Arafah ngasih minjem sama dia. Dengan siapa? Dengan Allah. Makanya ikhlas karena Allah dapat pahala. Kalau gitu gedek banget. Gedeknya sampai begitu ya. Gedek banget nggak dapat pahala. Oh. Oke? Siap-siap, Ma.